Halo Sobat Pajak, kembali lagi dengan kita ngerujak ngobrol seru pajak dengan saya Seto Dan saya Fasya di Bincang Kortex dengan topik impor data XML. satu-satu. Nah, ini gimana ceritanya nih Mas Seto kalau saya punya ratusan transaksi atau misalnya butuh buat bukti potong untuk ribuan orang, itu gimana ya? Nah, hari ini ada menu baru nih di Kortex. Sebenarnya menunya ada di aplikasi sebelumnya juga ya, di BCP Online pun ada. Tapi secara sistem ini berubah. Jadi ada fitur yang namanya impor data. Impor data bukti potong. Tuh. Mau dari bukti potong PPh 21, habis itu unifikasi, termasuk juga impor data faktur. Betul, data faktur. Jadi semuanya sekarang Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau misalnya ada banyak transaksi yang mau kita buat bukti potongnya atau kita buat bukti pungutnya, itu ada menu impor Bapak Ibu. Sama kayak sebelumnya di DJP Online, di Kortex ini juga ada menu impor. Dan menu impornya ini agak beda sedikit ya Mas Seto ya? Iya benar. Bedanya kalau dulu sebelumnya kita upload itu menggunakan file CSV, sekarang kita harus menggunakan file XML. Iya betul, file XML adalah apa ya kalau kita bilang secara umum adalah bahasa pemrograman yang lain lah ya selain CSV gitu ya secara umumnya. Jadi gimana sih caranya? Kalau caranya sebenarnya Bapak Ibu untuk inputnya masih sama, kita menggunakan Excel sebagai media inputnya. Nanti kita agak sedikit beda mungkin di bagian save-nya ya. Kita harus save sebagai XML data. Jadi outputnya yang beda. Inputnya tetap sama. Betul. Di Excel juga. Di Excel. Dan beberapa kali sih berhasil ya. Berhasil dan sejauh ini makin baik, jadi kita juga makin mudah ya. Iya, dan kami juga pede nih. Udah pede secara secara langsung. Secara langsung terkait dengan XML. Betul. Nah, untuk XML sendiri yang harus perhatikan sebenarnya adalah memastikan fitur XML-nya itu bisa digunakan di Excel. Di Excel. Betul. Itu langkah awal sebelum menggunakan fitur exporting ya, ekspor data ke XML ini. Caranya seperti apa itu, Chef? Caranya ya, kalau misalnya kita kan pastiin ya, kalau misalnya kemarin CSV mungkin kita dapat bentuk langsung converter, langsung bisa kita upload ya. Nah, kalau di sini kita ada yang sedikit beda, yaitu ada namanya developer option di Excel-nya. Nah, developer option itu harus kita aktifkan secara manual. Ya, jadi cara pengaktifannya sebenarnya harus harus dibuka dari menu Excel. Betul. Excelnya. Tapi secara umum sih sebenarnya sama, yaitu kita akan menambahkan fitur customize ribbon. Ribbon itu berarti yang ada di atas itu kan, di atas kan biasanya ada home. Iya, ada home, file, data, insert dan lain-lain. Di situ di menu ribbon itu harus ada menambahkan developer option. Caranya itu ada di file, nanti Bapak dan Ibu boleh lihat di filenya. Habis file nanti ada option. Betul. Habis itu ada customize ribbon. Nah, nanti boleh di sebelah kanannya itu nanti dilihat ya. Dilihat. Kebetulan kita nggak bisa menampilkan ya kan. Tapi nanti boleh sambil dikira-kira. Yang pertama kan file, habis file nanti option. Customize ribbon. Habis itu nanti sebelah kanan ada klik developer option. Nah, itu tinggal kita klik. Habis itu jangan lupa di OK kan. Setelah OK, nanti Bapak dan Ibu di menu atasnya itu ada menu developer. Jangan lupa klik developer, lalu ada klik info ekspor ya, ekspor data. Nah, ketika ekspor data itu kita bisa langsung memilih XML-nya. Yes. Jadi maksudnya apa sih? Jadi maksudnya biar si Excel-nya kita ini bisa membaca bisa membaca dan membuat file XML yang dibutuhkan oleh si Kortex yang baru ini. Nah, terus untuk buat filenya gimana nih Mas Seto? Apa kita bikin sendiri atau gimana? Kalau untuk buat filenya sih nggak payah, cuma cukup download ya. Kalau filenya
file ini ya, Excelnya. File Excelnya. File Excelnya itu Bapak dan Ibu, rekan-rekan sobat pajak bisa download di pajak.go.id, terutama di template XML. Jadi di pajak.go.id itu ada template untuk import converter Excel to XML. Nah, kalau Bapak bingung alamatnya di mana, cari aja di Google. Itu ada template Cortex. Biasanya sih dia di menu paling atas itu udah otomatis di laman tempat kita download. Betul. Saat kita klik dia akan muncul ke lamannya pajak.go.id yang tampilan awalnya ada tulisan Cortex besar. Iya, benar. Nah, Bapak Ibu bisa langsung scroll ke bawah, dilihat di situ ada namanya converter XML. Jadi converter XML ini kita download sesuai dengan kebutuhannya, Bapak Ibu. Jadi di sini juga ada petunjuknya juga ya. Cara downloadnya, cara mappingnya itu ada di menu yang atasnya itu. Menu di atas ya, itu ada PDF yang bisa di-download ya. Betul. Di situ ada prosedur atau guidance lah ya, tutorial secara umum gimana sih cara menggunakan converter dan lain-lain. Nah, untuk untuk downloadnya itu jangan salah ya, jangan salah. Betul, downloadnya jangan salah Bapak Ibu. Jadi ada file yang namanya converter XML, ada yang template XML. Betul, ada dua itu. Kalau Bapak Ibu lihat di lamannya itu, saat kita scroll ke bagian unduh, di situ ada converter XML dan template XML. Jangan sampai salah unduh atau download. Kita downloadnya yang converter XML Bapak Ibu. Sebenarnya template XML juga boleh. Betul, template asal XML. Tahu bahasa. Betul, template XML kalau Bapak Ibu mungkin lebih berpengalaman di bidang IT ya. IT atau bisa menggunakan bahasa XML itu silakan. Karena kalau kita download template-nya, dia otomatis akan download template berupa template XML yang bisa dibuka dengan aplikasi khusus yang membaca XML. Iya, dan itu ada codingnya juga ya. Iya, ada codingan. Jadi kita di sini kalau kita download yang template itu kita kayak ngoding Bapak. Iya, tapi untuk yang tidak bisa atau yang awam seperti kami, itu ada file yang kita download ada converter XML. Nah, converter XML ini macam-macam Bapak Ibu. Jadi untuk file yang bisa diupload itu macam semua bukti potong itu bisa diupload. Contohnya kalau yang 21 itu ada pegawai tetap, ada pegawai tidak tetap, ada bukti potong A1, A2 itu Bapak dan Ibu bisa download filenya, converter filenya itu di menu pajak ya, pajak.go.id. Nah, selain itu ada unifikasi, ada bukti potong sendiri, ada faktur juga bisa. Jadi Bapak Ibu di sini download sesuai dengan kebutuhannya, Bapak. Iya. Termasuk juga nanti persiapan kalau mau SPT tahunan ya. SPT tahunan, apalagi kalau misalnya kita banyak terkait penyusutan, nah itu kan banyak ya Bapak Ibu ya. Terus juga kebetulan SPT PPN kita kan untuk di Cortex ini agak sedikit berbeda ya untuk bagian SPT-nya. Jadi untuk seperti retail, untuk pajak yang digunggung dan daftar rekap yang lain yang butuh untuk upload data, di situ juga sudah disediakan converter XML-nya. Iya, kalau yang untuk pegawai retail ini digunggung, mau nggak mau harus download ini ya. Betul, harus. Karena kita tidak bisa input manual seperti SPT PPN yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan tinggal input saja ya. Tinggal input datanya, data raw ya, data secara garis besarnya, angkanya kita masukin langsung terlapor. Iya. Nah, kalau sekarang kita wajib membuat XML-nya dulu, baru dia akan datanya pindah. Nah, untuk pengisian XML-nya, Bapak dan Ibu, kalau misalkan sudah download, sebenarnya di menu Excel itu sebenarnya sudah ada cara pengisiannya. Betul. Cara pengisiannya. Jadi yang pertama itu memang kalau kita lihat sekilas, kok banyak banget yang diisi ya. Tapi secara pengisian itu sebenarnya tidak terlalu banyak, atau sebenarnya malah sama seperti cara kita menginput manual satu-satu. Betul. Jadi kalau memang agak ragu gimana cara apa saja sih data yang disiapkan, sebenarnya bisa dilihat dari cara mengisi dari bukti potong yang manual. Yes.
Dari yang manual kita bisa sandingkan kira-kira ini diisinya apa ya kalau misalnya masih bingung. Tapi di konverternya pun kita udah ada petunjuk ya. Nah, kita kalau misalnya download konverternya Bapak Ibu, misalnya kita ambil contoh paling atas itu ada bukti potong bulanan ya. Itu kita download dulu. Saat kita buka Excel-nya, Bapak Ibu, di situ ada data dan itu udah ada contoh cara pengisiannya. Iya, data itu adalah tempat yang akan kita input ya. Betul, tempat kita mengisi data kita, data-data pegawai atau misal kalau dalam hal 21 data pegawai yang mau ada potongannya atau misalnya data-data transaksi kita terkait pemungutan dan potongan dan lain-lain ya. Nah, di sampingnya biasanya di situ ada beberapa sheet ya. Ada beberapa sheet, ada referensi, ada data, dan satu lagi biasanya ada sesuai dengan apa yang kita download. Iya, jadi ada kalau memang referensinya aja sebenarnya bisa kita lihat ya. Kalau untuk pengisiannya nanti di sini sebenarnya tidak perlu menambahkan atau mengurangkan file kolom ya, atau kolom itu tidak boleh dikurangkan. Kalau baris itu wajib dikurangkan kalau memang sesuai dengan kebutuhan. Di sini kan kebetulan contohnya ada 6, kalau nanti cuma diisi 3 ya berarti sisanya jangan lupa dihapus. Betul. Karena 3-nya ini kalau memang ada isinya dia akan terbaca itu data. Betul. Jadi kalau datanya tidak valid, satu file utuh itu tidak bakal bisa terupload atau terbaca. Dia akan error. Jadi jangan lupa Bapak dan Ibu cukup mengisi yang warna berwarna saja. Dan kalau memang berwarnanya di bawahnya masih ada, sisanya kalau memang tidak ada data yang mau diupload kita hapus. Nah, kalau misalkan ada penambahan, misalkan yang di contoh ini kan cuma 6 ya. Kalau ternyata ada 100, jangan lupa nanti di sebelah kanan itu ada rumusnya. Nah, rumusnya jangan lupa ditarik ke bawah. Betul, ditarik ke bawah rumusnya. Iya, ini kebetulan Excel-nya sangat mudah ya, beda dari sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan kita harus menyesuaikan dengan format data. Format datanya. Kalau diminta general semua. Betul. Ya. Kalau minta date-nya harus date semua. Kalau bentuknya teks ya, nggak bisa diisi yang lain. Jadi kalau kita salah aja pas mau upload gagal. Betul. Kalau yang ini ternyata rumus pun bisa. Iya. Nah, jadi yang ada tarifnya itu ternyata kalau kita baca itu adalah rumus. Betul. Ya, rumus dari daftar yang di sebelahnya. Makanya di sebelahnya kalau memang ini sampai bawah jangan lupa ditarik. Jangan lupa ditarik ke bawah, jangan sampai dihapus juga. Ya, maka itu berhubungan sama dengan tarif. Ya. Nanti kalau tarifnya beda, gagal upload ya. Betul. Dan kita juga di sini bisa monitoring ya tarif berapa sih yang kena gitu terkait apa yang kita potong. Di situ udah ada gambaran berapa tarifnya, walaupun di situ nggak ada jumlah yang dipotong atau dipungut ya. Tapi di situ ada tarifnya. Jadi setidaknya kalau kita ragu apakah ini benar atau tidak, kita bisa menyesuaikan. Kalau mau sih ditambahkan lagi di menu ujungnya. Betul. Potong berapa? Iya, tapi jangan otak-atik yang kolom yang berwarna ini. Iya, kolom berwarna jangan diotak-atik. Tapi kalau misalnya kita mau nambah sheet dan lain-lain itu masih bisa. Masih bisa di bawah atau di sampingnya. Nah, selain itu juga di referensi, di referensi ini juga banyak ya kalau untuk pengisian. Kalau untuk potongan 21 mungkin tidak terlalu banyak, tapi kalau untuk BPPU itu kode objek pajak terkait dengan bukti potong unifikasi itu sangat banyak dan kita bisa melihat referensinya di situ. Iya, karena yang untuk unifikasi ini ngumpul semua ya dari PPH 22, 23. Habis itu yang agak lebih banyak itu ternyata PPH final dan final itu dari yang kualifikasi. Iya, untuk konstruksi itu kan tarifnya beda-beda. Dan nanti kalau Bapak dan Ibu ragu, jangan lupa lihat konfirmasi tarifnya, apakah tarifnya sudah sesuai atau belum. Betul. Jadi kalau belum sesuai, cari yang lain disesuaikan karena kita bisa melihat tarif kan di sini. Betul, di sini kita bisa melihat tarif langsung, jadi bisa setidaknya referensinya kelihatan lah. Oh, saya berarti nggak salah di sini. Jadi di sini kalau sudah selesai,
Udah selesai kita buat, apa nih yang kita lakukan? Sudah selesai yang kita buat, jangan lupa Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang paling penting dan kadang-kadang kita lupa, kita save-nya jangan save biasa. Kita wajib save as, itu save as XML data. Nah, jadi kalau kita coba di situ, misal Bapak Ibu udah download nih, saat Bapak Ibu udah selesai input, kita harus save as atau ekspor. Nah, kita pakai yang save as dulu. Di situ ada save as. Jadi ada dua ya. Ada yang metodenya bisa melalui save as, ada dua yang langsung ekspor. Kalau save as XML data. Nah, kalau ekspor yang tadi di menu developer itu. Menu developer, di situ ada ekspor to XML, nanti dipilih. Baru saat kita ekspor to XML, dia akan otomatis mengenerate file XML. Nah, itulah yang nanti kita upload, Bapak Ibu. Jadi ternyata ada dua cara. Yang pertama save as atau langsung dari developer option. Langsung ini Ekspor. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya udah selesai input nih, terus Bapak Ibu mau nge-save, save-nya jangan save biasa. Dan satu save bisa dengan cara save as ke XML data, atau kita buka developer option. Di situ ada ekspor, Bapak Ibu. Kita klik ekspornya, di situ udah otomatis save file kita kasih nama dengan bentuknya XML. Karena saat kita lihat bentuknya di sini, Bapak Ibu, ada macam-macam. Kebetulan ini udah kita setting XML aja ya. Iya, jadi cuma satu aja. Jadi cuma Cuman enaknya dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya kalau nggak salah namanya itu ditentukan. Iya, namanya itu harus sesuai dengan NPWP. Iya, NPWP dengan opsi 1, 2, 3 ya. Betul, biasanya seperti itu. Pembetulan kesekian, nah itu beda lagi namanya. Iya. Kalau yang ini bebas loh, Pak. Kalau kita buat angka 1 aja nggak apa-apa. Kita save nama filenya 1 gitu. Itu masih bisa terupload nanti. Bisa kita upload filenya untuk yang namanya 1. Sedangkan kalau misalkan yang sebelumnya kan bener-bener NPWP-nya itu harus sama, nama di NPWP itu sama. Habis itu jangan lupa pembetulan 1, 2 itu beda lagi. Iya, beda lagi. Dan kita nggak bisa namain sesuai dengan keinginan kita. Misalnya PPh pasal 21 fix gitu kan untuk masa Januari, itu bisa loh. Kalau dulu kan kalau kayak gitu mungkin ada salah milih ya. Betul, salah milih. Kadang-kadang kan karena namanya NPWP semua, betul. Nggak bisa kita bedain ini apa. Iya, pas di-upload kok gagal ternyata. Pas mau dicek lagi bulan kemarin atau datanya ternyata ada potong yang lain. Iya. Kalau ini asal kita buat asal aja, yang penting kita tahu bahwa file yang mau kita upload itu langsung kita upload tanpa harus nutup file Excel-nya. Betul. Kalau yang sebelumnya kita harus tutup file Excel-nya. Ya, karena itu harus diupload ya. Betul. Kalau nggak diupload, kalau nggak kita tutup, dia nggak bisa. Nah, untuk mendapatkan file XML ini, Bapak dan Ibu jangan bingung, karena bisa di-download di laman pajak.go.id. Kalau bingung nanti itunya di mana, letak template-nya di mana, itu cari aja di Google, tulis template Cortex. Nanti kita akan ada di laman yang mana Bapak dan Ibu bisa langsung mendownload XML-nya. Betul. Kalau nggak salah itu di paling atas ya, di website yang paling atas, nanti silahkan diklik. Habis itu ada beberapa macam file XML yang bisa kita download. Betul. Itu untuk downloadnya. Selanjutnya bagaimana cara settingnya? Jangan lupa nanti setiap menggunakan laptop baru, file yang kita download itu harus disetting dulu untuk dapat mendapatkan fitur developernya. Karena ketika ada menu developer, kita bisa langsung melakukan ekspor data dari XML dari Excel menuju XML. Nah, untuk XML sendiri ketika sudah jadi, itu Bapak dan Ibu bisa mengupload di Cortex. Dari menu import data browse ya. Betul. Selain menu developer juga ada cara satu lagi, yaitu dengan melakukan save as dokumen. Kalau nanti bingung,
ini kok nggak ada developernya, caranya gimana ya, agak lupa ingat. Betul. Itu bisa menggunakan set as dokumen, jangan lupa filenya itu diubah menjadi XML data. Untuk pengisiannya di Excel itu ada macam-macam cara pengisian ya. Betul. Bagaimana cara menginputnya, ini apa yang harus diinput, itu ada di referensi dan ada di daftar yang harus diinput. Ya, jadi saat kita download konverter yang ada di laman pajak.go.id, Bapak Ibu buka Excel-nya, kan konverter berbentuk Excel ya. Saat dibuka Excel-nya, di situ biasanya ada minimal 3 sheet ya. Ada yang pertama biasanya data, selanjutnya ada referensi, sama selanjutnya lagi ada sheet sesuai dengan apa yang kita download. Iya. Nah, kalau untuk pengisiannya ada di data. Betul, pengisiannya ada di data. Terus kalau referensi, itu referensi terkait kode-kode, terkait kalau misalnya ada table-table yang sekiranya harus disesuaikan, kayak misal PTKP ya, Mas Eto ya. PTKP atau misalnya referensi kode jenis pajak dan lain-lain, itu ada di referensi semua. Nah, terus kalau sheet satu lagi, misal kalau kita mau yang bulanan ya, ada BPMP, itu kita buka BPMP, di situ ada cara mengisinya. Sama kalau misalnya yang faktur juga di sheet yang ketiga itu ada cara mengisinya. Jadi ada misalnya di situ ada NPWP, itu harus diisi apa, di situ ada keterangannya apa. Data yang harus diisi itu apa, itu ada. Jadi kolom sekian, judulnya apa, harus diisi apa, di situ ada Bapak Ibu petunjuk pengisiannya. Ada contohnya juga. Jadi Bapak Ibu kalau udah buka template-nya nggak perlu bingung karena udah ada panduannya. Cuman mungkin ada yang bingung nih, bedanya NPWP, NIK sama TIN. Betul, ini yang paling sering kita temukan ya. Iya, sering kita temukan. Karena ternyata NPWP, NIK dan TIN itu sebenarnya sama. Iya. Cuman yang membedakan kalau misalkan antara orang pribadi dan badan gitu. Kalau untuk orang pribadi, NPWP adalah NIK. Iya. Jadi Bapak Ibu masukinnya jangan NPWP yang lama lagi. Iya. Jadi NPWP masukinnya KTP, nomor KTP Bapak Ibu. Iya. NIK. Jadi walaupun di situnya NPWP, jangan diinput NPWP orang pribadi, nanti error. Ya, karena tidak akan ditemukan. Kalau kita memasukkan NIK, baru nanti muncul namanya, datanya sudah sesuai. Nah, kalau nanti terkait dengan NPWP, jangan lupa tahun ini itu sudah menggunakan NPWP 16 digit. Betul, 16 digit. Kalau untuk yang orang pribadi itu mudah ya, tinggal merubah NPWP yang lama menjadi KTP, NIK di KTP. Betul. Nah, kalau untuk yang badan atau instansi pemerintah, jangan lupa menambahkan 0 di depan 1. Betul. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada NPWP badan, misalnya depannya itu 81 sekian gitu kan. Jadi 081 gitu. Iya. Jadi nanti jangan bingung ya kalau misalkan kok kenapa sudah benar nih kita masukin NPWP-nya kok tidak ditemukan. Tapi tidak ditemukan. Itu sering banget kita lihat, kadang-kadang kita juga awalnya bingung ya. Iya. Nah, ternyata kita juga pernah lupa bahwa kalau misalnya badan itu tambahkan 0 depannya Bapak Ibu. 01 di depan dan kalau yang pribadi menggunakan NIK. Iya. NIK-nya ini kadang nih. Iya. Dibilangnya ini NPWP sudah benar. NPWP sudah benar tapi kok error pas di input. Oh, ternyata kan NIK yang harus menggunakan NPWP 16 yaitu NIK. Kita sudah selesai sampai dengan import data. Nah, selanjutnya cara memasukkan data atau mengimpor data gimana guys ya? Nah, selanjutnya gimana sih cara impor datanya ke Cortex? Jadi Bapak Ibu buka Cortex-nya. Setelah buka Cortex-nya kita masuk ke menu Bupot. Nah, kita pilih Bupot yang mau kita upload Bapak Ibu. Di situ anggaplah misal kita contoh BPPU ya. Iya. Nah, jadi BPPU kita klik. Saat kita klik di situ Bapak Ibu di bagian atas di bawah menu itu ada namanya impor data, di sampingnya XML monitoring kalau misalnya Bapak Ibu lihat langsung. Nah, di situ ada impor data, kita klik impor datanya, dia akan muncul browse dan download template. Bapak Ibu kalau mau impor data XML yang tadi udah kita buat, kita klik browse.
Saat kita klik browse, kita tinggal pilih XML yang tadi kita buat, dia otomatis akan mengupload. Terus gimana cara tahunya sih? Apakah sudah terupload apa belum? Iya. Nah, di situ ada tadi saya bilang XML monitoring ya. Iya, tapi sebelumnya kalau sukses pasti data itu akan muncul langsung muncul di belum terbit Bapak Ibu. Jadi daftar itu kalau memang berhasil itu akan muncul di daftar bukti potong yang sudah dibuat. Betul. Nah, bagaimana nih kalau misalkan kita impor? Belum muncul-muncul. Iya, kadang-kadang Bapak Ibu, apalagi kalau misalnya datanya cukup banyak ya. Iya. Saat kita impor itu nggak otomatis langsung muncul. Iya. Jadi si Cortex ini memproses dulu data yang udah kita input, dia memvalidasi kebenaran pengisian datanya, dan kita bisa cek validasi tersebut. Ceknya di mana? Tadi ada namanya XML monitoring Bapak Ibu. Iya. Itu kita bisa klik. Di situ kelihatan monitoringnya apakah berhasil atau sedang melakukan validasi atau sukses atau ada lagi gagal ya. Iya, gagal. Nah, di gagal itu nanti Bapak Didi Bu sebelah kanan itu ada beberapa pilihan yang menyebabkan data itu gagal. Betul. Apakah ID-nya tidak pas atau namanya tidak sesuai atau formatnya salah. Formatnya juga salah atau juga salah ngupload data. Betul. Ada juga itu beberapa ini ditanya kenapa kok tidak bisa, ternyata dilihat salah format. Iya. Harusnya format untuk gaji dibuat format untuk potongan yang lain. Iya, gitu. Jadi agak hati-hati karena di sini semua file ternyata bisa terupload. Betul. Tapi untungnya di XML monitoring ini bisa ketahuan ya. Betul, ada filternya untuk validasinya Bapak Ibu. Selanjutnya lagi kalau untuk yang lain sih sepertinya sama ya. Sama aja. Jadi sebenarnya ini impor data ini itu memangkas cara penginputan dari wajib pajak, bukti potong dari wajib pajak. Jadi yang dulunya harus satu-satu, habis itu ada banyak yang diinput, ini cukup kita rekap saja di Excel. Apalagi kalau memang data awalnya sudah ini ya, sudah file ya. Sudah file itu lebih enak, kita tinggal menyesuaikan formatnya aja di converter tadi XML tadi itu. Kira-kira sampai sejauh ini sudah selesai kayaknya? Kayaknya sudah selesai karena setelah kita impor itu kurang lebih caranya sama, yaitu tinggal kita terbitkan bukti potongnya, baru kita laporkan SPT-nya. Nah mungkin kayaknya untuk XML ini, untuk penguploadan bukti potong ini kayaknya sudah selesai ya. Jadi paling kita masuk ke sesi tanya jawab mungkin. Iya, atau ada yang mau gabung ke video kita live, boleh langsung bertanya secara langsung. Betul, bisa bertanya live secara langsung Bapak Ibu, boleh dipersilahkan. Iya. Kalau misalkan nih file-file itu gagal, kira-kira itu gagalnya karena apa itu ya? Gagal ya, oke, ini yang paling sering kita lihat, kita temukan ya. Jadi kalau kegagalan itu biasanya yang paling sering adalah satu, gagalnya itu disebabkan oleh salah upload. Nah, salah upload file converter, karena kan tadi Bapak Ibu lihat di laman pajak.go.id itu ada sangat banyak converter ya, ada beberapa ya Mas Ito ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya saat kita upload, kita bisa mengupload semua file converter tersebut. Saat dia tidak sesuai dengan tempatnya kita upload, dia akan gagal. Dan kalau nggak sesuai ya dia otomatis akan mentala gitu ya, Mbak. Iya, tidak akan berhasil. Jadi memang kalau memang ada satu file yang baris yang gagal, tidak sesuai, itu secara format semua file itu tidak bakal bisa terupload. Betul. Jadi ini memudahkan dari yang sebelumnya. Betul. Kalau yang sebelumnya kan dari 10 yang DJP online ya, yang dari 10 yang mau diupload ada 5 yang gagal, 5 yang benar, yang 5-nya ternyata naik, 5-nya berhasil terupload. Jadi kalau kita upload lagi bisa double. Kalau yang ini ditutup harus satu file itu harus benar semua dulu baru bisa terupload atau terekspor begitu.
Untuk yang lain lagi saya kira cuman kuncinya ada di nick sih kadang ya. Iya, yang kedua itu tadi kan yang pertama salah bentuk ya. Yang kedua itu ada di nick Bapak Ibu. Jangan lupa itu masukinnya nick ya, nick KTP Bapak Ibu. Iya. Nah, nick KTP juga di sini statusnya harus aktif. Betul. Jadi Bapak Ibu apabila kita melakukan pemotongan dan atau pemungutan, pastikan yang kita potong dan atau kita pungut itu aktif nicknya. Iya, karena memang untuk beberapa nick yang sama sekali tidak pernah dihidupkan NPWP-nya atau dulu pernah dihidupkan dan gabung sama suami, itu status nicknya itu tidak aktif. Jadi memang harus diaktifkan dulu agar benar. Kalaupun tidak diaktifkan atau tidak benar, akhirnya sebenarnya ada opsi lain yaitu kode 999 ya. Kode 999. Tapi kode 999 itu bukan sesuatu solusi yang permanen. Betul. Yaitu ibaratkan sesuatu dia itu tampungan Bapak. Iya, tapi tampungan pun sementara. Untuk sementara saja, jangan dijadikan solusi. Iya, karena nanti kedepannya ada kemungkinan untuk yang opsi 99 itu akan dihapuskan juga. Betul. Jadi untuk sementara mungkin bisa menggunakan itu dengan catatan yang tidak valid agar segera diaktifkan. Agar kita mengisinya tidak masalah gitu, bisa langsung masuk semua. Karena pun nanti saat kita buat bukti potong ya Mas Seto ya, di korteksnya si orang yang kita potong atau pungut itu akan muncul Bapak Ibu bukti potongnya. Iya, jadi kalau memang tidak digunakan atau salah ya, itu nggak akan data masuk sono. Jadi secara kewajiban itu tidak memenuhi ya, dan haknya si dipotong juga tidak dapat ya. Makanya jangan sampai nanti kedepannya 99 itu jadikan solusi. Jangan sampai, karena kasihan juga ya kalau udah dipotong tapi kita nggak bisa mengakui kredit tersebut. Oke, untuk pertanyaan kayaknya sudah cukup ya. Tidak ada pertanyaan, mungkin tipsnya nih di ujung apakah yang harus disiapkan ketika melakukan upload dan setelah upload, dan bagaimana tipsnya mengatasi yang tidak berhasil upload. Oke, pertama mungkin tipsnya sabar dulu Bapak Ibu. Itu adalah tips yang paling yang pasti sabar ya Bapak Ibu. Terus kalau misalnya untuk upload Bapak Ibu, kita bisa sebenarnya validasi file ya. Iya. Saat validasi file, kalau misalnya kita salah, itu ada aplikasi pihak ketiga yaitu Notepad++ Bapak Ibu judulnya. Notepad++ atau XMLPad atau aplikasi lainnya yang sekiranya bisa membaca file XML, itu kita bisa lihat error kita di mana. Karena Bapak Ibu kalau kita upload datanya ribuan, di situ dia ada error code-nya line atau baris di mana dia salah. Kalau misalnya kita buka Excel, line itu nggak kelihatan. Iya. Jadi kita harus buka file tersebut di aplikasi lain. Dan salah satunya tipsnya ya kita bisa download pakai anggaplah Notepad++, kita bisa tahu letak kesalahan kita eksak di mana. Jadinya kita bisa langsung melakukan pembetulan dan menyesuaikan. Jadi memang diperlukan aplikasi pihak ketiga lagi ya untuk. Jadi jangan ragu untuk menggunakan aplikasi ini. Sebenarnya yang untuk menu ekspor ini lebih terbuka ya dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan datanya itu tidak valid, kita bisa tahu tidak validnya itu di mana. Termasuk juga terkait dengan ID pembeli ya. Kalau ID pembeli itu tidak valid, bisa kan ada kemungkinan tidak aktif ya. Tidak aktif dan error pasti dia. Di error harus diaktifkan dahulu. Begitu mungkin ya, saran dari kita terkait dengan ekspor XML ini. Betul. Mudah-mudahan sih kalau satu file bisa digunakan berulang-ulang di bulan ke depan harusnya lebih mudah ya. Lebih mudah. Ya berarti PR-nya ya kita bikin dulu yang benar. Baru bulan-bulan berikutnya kalau memang pemotongan atau pemungutannya kurang lebih sama, tinggal kita sesuaikan. Karena untuk membuat file ini tidak terpaku dari jam kerja, beda dari yang manual ya. Kalau manual udah
buatnya itu bebas ya, bebas, tapi lapornya harus ke kantor. Kalau yang ini kan kalau memang ada waktunya di waktu-waktu tertentu atau sore atau malam atau pagi juga, lebih pagi itu silakan dibuat dan bisa nyicil juga. Betul, kan? Bisa kita cicil buat bukti potong. Jadi karena kita udah semuanya by system ya, kebetulan udah menuju semuanya by system, jadi tidak terpaku pada jam layanan kerja. Jam layanan kerja. Jadi Bapak Ibu bisa upload kapan saja, seperti kan e-filing di mana saja. Oke. Mungkin demikian ya. Live IG pada kesempatan sore kali ini. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk partisipasinya di live IG kami. Mungkin nanti akan ada video juga terkait dengan ini. Betul. Akan kita buatkan sebenarnya tutorial ya, tutorial untuk penggunaan XML, ekspor data Cortex. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.